Anggota Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra, Linda Ruslinawati, menggelar reses tahun sidang 2023-2024 di Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan reses anggota DPR Provinsi di wilayahnya Jampang Kulon kali ini, didampingi calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra, nomor urut 2 Panji Priai, dan dihadiri Kepala Desa Ciparai serta puluhan perwakilan tokoh yang ada di Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon. Menurut anggota DPR Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra, Linda Ruslinawati mengatakan, kegiatan reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi, diantaranya masyarakat wilayah Kecamatan Jampang Kulon. Kegiatan reses Dewan kali ini dilaksanakan di 2 desa, diantaranya Desa Ciparai dan Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Beragam usulan dan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Jampang Kulon yang diusulkan mulai dari kelangkaan pupuk dan kendala dalam mengakses kartu tani, serta pembangunan bendungan irigasi pertanian untuk mengaliri sawah petani. Sebagai perwakilan masyarakat di tingkat provinsi, dirinya akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan di masyarakat dan nantinya akan disampaikan melalui rapat sidang paripurna Dewan Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya melakukan reses di Desa Ciparai, di mana mungkin ini kedua atau ketiga kalinya saya reses di sini. Seperti biasa, menampung aspirasi masyarakat Ciparai tentang pembangunan akan diselenggarakan di Desa Ciparai. Saya harap dengan sisa jabatan saya yang sampai berakhir nanti di tanggal 31 Agustus 2024 masih ada sisa anggaran yang bisa dialokasikan ke desa ini. Sekarang ini dilematis, Pak, karena aturan itu ya yang sekarang masyarakat bisa mengakses pupuk dengan menggunakan KTP tapi izinnya belum keluar. Nah, sementara melalui kartu tani pun kerjasamanya kan tadi sudah disampaikan bahwa kerjasama dengan Bank Mandiri pun sudah selesai ya. Jadi itu susahnya masyarakat mendapatkan pupuk. Sementara dari distributor pun mengeluh hal yang sama karena pupuknya tidak terdistribusikan. Sementara pupuk masih numpuk di gudang, tidak tersalurkan atau tidak terjual ke masyarakat. Dari Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan.